Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, salam nama budaya, salam rohani. Perkenalkan, saya Sayu Anggi Dewi Sapitri dari Prodi S1 Akuntansi. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat dan kepada para panitia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Jejak Literasi Pajak sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Pajak Berbasis Digital. Dewasa ini, Indonesia harus berjibaku melawan hebatnya serangan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi ini membawa dampak yang signifikan terhadap seluruh sektor kehidupan di Indonesia, khususnya sektor perekonomian. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan data BPS pada tahun 2020 di mana menyatakan bahwa perekonomian di Indonesia mengalami kontraksi di 3 triwulan. Tepatnya pada triwulan pertama sebesar 2,97%, triwulan kedua sebesar minus 5,32%, kemudian triwulan ketiga sebesar minus 3,49%. Pandemi COVID-19 juga menyebabkan penurunan sektor pajak di tahun 2020. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 1 di mana pemerintah sudah menurunkan target penerimaan pajak. Namun realisasi serta capaian pajak di tahun tersebut masih jauh dari target yang ditentukan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 menyebabkan melemahnya seluruh sektor perekonomian di Indonesia sehingga banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan. Di sisi lain, minimnya pemahaman serta kesadaran membayar pajak juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, latar belakang tersebut ada penrumusan masalah yang didapatkan serta tujuan penulisan yaitu untuk mendeskripsikan ketiga rumusan masalah di atas. Manfaat penelitiannya itu bagi mahasiswa yaitu dapat menambah literasi, wawasan, dan pengetahuan mahasiswa tentang perpajakan. Bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan di Indonesia. Bagi pemerintah, yaitu dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dan kebijakan yang akan diambil pemerintah. Tinjauan pustaka yang pertama jejak literasi pajak, yang kedua pemahaman perpajakan dan kerangka berpikir. Adapun definisi pajak secara umum yaitu sebagai kontribusi wajib dari warga negara yang bersifat memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta pemungutan pajak diatur berdasarkan undang-undang. Kesadaran perpajakan merupakan suatu bentuk partisipasi masyarakat khususnya wajib pajak dalam bayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat menunjang pembangunan nasional. Menurut Mutia, pada tahun 2014 dalam Jatmiko tahun 2006 ada 3 bentuk kesadaran perpajakan. Yang pertama, pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan nasional, yang artinya pajak yang dibayarkan tidak dijadikan beban atau tidak merugikan. Yang kedua, kesadaran bahwa penundaan dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara. Artinya, penundaan dan pengurangan beban pajak dapat menurunkan penerimaan negara yang berdampak pada menghambat pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga, ada kesadaran bahwa pajak ditetapkan berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa. Artinya, pemungutan pajak memiliki landasan hukum yang kuat. Penelitian yang relevan. Dari Mutia tahun 2014, adapun hasil penelitian yang pertama pengaruh signifikan dan positif sanksi perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak. Yang kedua pengaruh signifikan dan positif kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Kemudian pengaruh signifikan dan positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan membayar pajak. Kemudian ada pengaruh signifikan dan positif tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Kerangka berpikir yaitu pertama menelaah bagaimana perpajakan di Indonesia, kemudian mencari permasalahannya. Kemudian salah satunya yaitu kurangnya pemahaman perpajakan, mencari solusi pemecahan masalah, kemudian memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi perpajakan, membangun jejak literasi pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran membayar pajak. Metode penelitian yang digunakan yaitu campuran dengan data kuantitatif berdasarkan observasi lapangan melalui Google Form, data kualitatif berdasarkan studi literatur dengan objek pajak mahasiswa serta sebagai bukan wajib pajak dan wajib pajak berasal dari PNS maupun pegawai swasta. Menurut Robert Pakpahan dalam kantor Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa capaian tax ratio pada tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan. Namun walaupun
mengalami peningkatan masih jauh dari target yang ditentukan sebesar 15%. Adapun salah satu faktor penyebabnya yaitu masih rendahnya kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang betapa krusialnya pajak di Indonesia. Hal itu didukung oleh pendapat Al-Jafiar pada tahun 2019, di mana salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat bayar pajak yaitu masyarakat masih belum mengetahui bagaimana fungsi dari pembayaran pajak. Adapun dana alokasi pajak yang dibayarkan ada dua sektor, yaitu belanja negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003 pasal 11 ayat 5 dan belanja daerah yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 17 tahun 2003 pasal 16 ayat 4. Melalui data tersebut dapat kita ketahui bahwa betapa krusialnya pajak bagi suatu negara. Terutama di situasi pandemi ini, bagaimana peran penting pajak sebagai sarana dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Adapun hasil observasi yang dilakukan kepada bukan wajib pajak maupun wajib pajak dapat diketahui bahwa masih rendahnya pemahaman serta masih banyak masyarakat yang ragu maupun tidak memahami betapa pentingnya pajak tersebut dan bagaimana perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, jejak literasi pajak hadir sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan pemahaman perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi membayar pajak di Indonesia. Jejak literasi pajak merupakan salah satu program sosialisasi melalui akun Instagram, baik melalui penyampaian informasi berupa video maupun foto. Adapun logo dari jejak literasi pajak warna hijau yang menggambarkan kesuburan kesejahteraan yang diharapkan pajak dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia. Kemudian jejak yang diharapkan informasi yang disajikan dapat diterima masyarakat, dapat diingat tidak hanya sepintas lalu oleh masyarakat. Berikut adalah tampilan akun media sosial di Instagram jejak literasi pajak dan beberapa materi yang sudah dipost. Adapun strategi yang dilakukan agar program ini berkelanjutan yaitu membuat branding, membuat program kerja, bagaimana materi yang akan ditampilkan di akun tersebut, bagaimana narasinya, kemudian berkolaborasi baik dengan influencer maupun dengan relawan pajak lainnya, monitoring dan evaluasi yang nantinya akan dilakukan melalui hak angket, kuesioner, dan lain sebagainya guna mengoptimalkan program tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam bayar pajak khususnya tengah pandemi saat ini. Kemudian jangka panjangnya itu dapat dijadikan wadah bagi para anak muda yang ingin berperan aktif dalam membantu pemerintah meningkatkan perpajakan di Indonesia. Kemudian adapun analisis SWOT karena strength atau kekuatannya, karena program ini dibuat oleh generasi muda diharapkan yang memiliki pemikiran out of box sehingga materi yang disajikan itu dapat unik, kreatif, dan inovatif. Kemudian kelemahannya masih minimnya sumber daya manusia yang bantu program ini sehingga dapat diantisipasi dengan melakukan kolaborasi dengan masyarakat maupun pemuda yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. Opportunity karena program ini dilakukan melalui media sosial sehingga mudah dikenal dan diterima masyarakat. Grade-nya terdapat akun media sosial maupun organisasi yang serupa sehingga bukan jadi halangan namun dapat dijadikan sebagai bahan kolaborasi untuk sama-sama memajukan Indonesia. Kesimpulan, pajak merupakan suatu sektor yang krusial bagi pembangunan suatu negara, khususnya di tengah pandemi saat ini. Bagaimana peran intensif pajak dalam memulihkan perekonomian di Indonesia? Beberapa sumber relevan juga menyatakan salah satu faktor penyebab masih rendahnya pembayaran pajak di Indonesia karena kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya pajak di Indonesia. Oleh karena itu, jejak literasi pajak hadir sebagai salah satu solusi dalam bantu pemerintah meningkatkan perpajakan di Indonesia, sehingga diharapkan nantinya melalui jejak literasi pajak dapat meningkatkan partisipasi membayar pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Sekian presentasi dari saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Om. Terima kasih.